serta warga komplek Taman Pesona. Alhamdulillah, kita pada maghrib ini kita melanjutkan kajian rutin min muqawimat nafsiyah islamiyah, pilar-pilar nafsiyah islamiyah, yang insyaallah kita akan bahas setengah jam ke depan sampai menjelang isya. Salawat serta salam kita curahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para generasi penerus beliau sampai akhir zaman nanti. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke bab 3 ya di dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah ini, karangan Syekh atau Abu Rustoh. Judulnya Hubbullahi wa Rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini menarik. Kenapa? Karena ini ada beberapa kutip apa definisi cinta menurut para ulama, dan bagaimana dengan Al-Quran, dan bagaimana menurut hadis Rasul SAW, sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbullahi wa Rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala Azhari, berkata Azhari, salah seorang ulama, mahabbatul abdillahi wa rasulahu, cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, ta'ni ta'atuhu lahuma, artinya mentaati keduanya. Menurut ulama Azhari mengatakan arti cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati keduanya. Ya. Jadi cinta kepada Allah itu akan menghasilkan buah yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itiba'ahu amrohuma, tidak hanya sekedar taat, tapi selalu mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi definisi cinta menurut Azhari adalah taat, patuh, ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau kita tidak taat, tidak patuh, tidak mengikuti, berarti kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, berarti ada konsekuensi dari mencintai itu adalah taat dan patuh mengikuti perintah keduanya. Ini sangat logis, karena mungkin Bapak mencintai seseorang, pasti akan dikejarnya cinta itu dan akan menginginkannya. Apa yang diinginkannya diperolehnya. Nah, Bapak akan berusaha melakukan hal yang diinginkannya. Nah, itulah artinya cinta menurut Azhari. Berarti mengikuti, mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wa qala al-Baidawi, nah menurut ulama yang lain, Baidawi, ya ulama dahulu ya, al-mahabatu iradatu ta'ati, cinta adalah keinginan untuk taat. Iradatu ta'ati, keinginan untuk taat. Nah, itulah cinta. Cinta kepada Allah berarti keinginan untuk taat kepada Allah. Cinta kepada Rasul berarti keinginan untuk taat kepada Rasul. Menurut siapa ini? Baidawi. Ya, Baidawi. Ya mungkin Bapak pernah mendengar, melihat, menonton di YouTube arti cinta kepada Allah itu ya macam-macam.
Tapi inti kalau diperas-peras lagi adalah tadi sesuai dengan perkataan para ulama, taat dan patuh, dan keinginan untuk taatnya begitu tinggi, itulah cinta. Ya. Waqala Ibnu Arafah, ulama yang ketiga, al-mahabbah atau cinta indal Arabi, menurut orang Arab. Jadi Ibnu Arafah mengatakan cinta menurut orang Arab adalah iradatus syai', menghendaki sesuatu ala qasdilahu, untuk meraihnya. Menghendaki sesuatu untuk meraihnya. Bapak ada yang punya mobil yang dicintainya? Nah, berarti kalau ada rasa cinta, wajar. Kenapa? Ada keinginan untuk meraihnya, mobil itu. Maka ada rasa cinta kepada mobil ini. Ada rasa cinta kepada rumah, karena ada keinginan menghendaki sesuatu untuk meraihnya. Meraih rumah, meraih mobil, meraih benda-benda. Itu cinta. Nah, itu menurut orang Arab, ya, secara bahasa. Waqala Zujaj, ulama yang lain mengatakan Zujaj, wa mahabbatul insan, cinta manusia Allah wa rasulahu, kepada Allah dan Rasulnya, ta'atuhu lahuma, adalah mentaati keduanya. Sama nih, ya, ulama Zujaj sama dengan ulama Azhari, definisinya sama. Ya, jadi kalau kita mendefinisi harus ya ngambillah dari definisi para ulama dalam kitab-kitab yang ada di dalam kitab kuning, yang ada di kitab-kitab terdahulu. Nah, mereka mengatakan yang kitab menurut Zujaj, mahabbah itu sama dengan pendapat Azhari, yaitu apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Cuma ada tambahan, waridohu, ridho, bima, dengan apa-apa, amarallahu subhanahu bihi, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar taat, tetapi ridho. Ridho itu ya ridho, tidak ada melawan, tidak ada, pokoknya ridho, ikhlas, ridho. Ya, perintah Allah ridho, disuruh ini ridho, ya, mencari harta sesuai dengan syariat Islam ridho, menutup aurat ridho, sholat 5 waktu ridho, ya, puasa Ramadan ridho. Nah, itu cinta berarti. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita taat menjalankan sholat, taat menjalankan puasa Ramadan, haji, dan ibadah-ibadah, karena memang definisi cintanya insya Allah kita dapat nih kepada Allah SWT, ya. Mudah-mudahan, ya. Wa'ata, selain itu, kata Zujaj, dan apa-apa yang datang atau yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, apa aja? Syariat Islam, akidah Islam, itu yang dibawa Rasul. Ya. Jadi kalau yang dibawa oleh Adam Smith jangan dicintai, jangan taat, karena Adam Smith mah tidak mulia, itu mah manusia biasa. Adam Smith tahu, pencipta sistem ekonomi kapitalis, ya. Dan apa yang dibawa oleh selain Nabi dan Rasul kita harus benci. Nah, kita harus tidak menyukai. Yang harus kita cintai adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak kita cintai, tidak kita taati. Ya. Nah, ini menurut Zujaj. Wa hubbullahi lil abdi, sedangkan arti cinta kepada Allah, kepada hambanya. Jadi tadi cinta kita kepada Allah artinya taat dan patuh kepada Allah.
buah konsekuensi cinta. Sekarang cintanya Allah kepada kita itu gimana? Bentuknya apa? Cinta Allah kepada kita. Wa hubbullahi lil abdi yakni cintanya Allah kepada hambanya adalah maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan. Satu, warido, ridhonya Allah sama kita. Wasawab, dan dapat pahala dari Allah. Tiga tuh menurut Baidawi, ya. Mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho, dan mendapatkan pahala. Itu bentuk cinta Allah kepada kita. Bentuk cinta kita kepada Allah adalah taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Di kitab ini, ya. Qala Baidawi, berkata juga Baidawi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, itu ada di surat, ya, di surat disebutkan, ya. Maksudnya dari ayat ini, maksud dari Allah mencintai kita dalam bentuk ampunan, yardo angkum, maksudnya Allah akan ridho kepadamu. Maka kita akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita akan dihapus. Senang nggak, Pak? Dosa kita dihapus, diampuni, senang sekali, ya. Karena kita nggak mungkin nggak berdosa, ya. Kita pasti ada dosanya, baik dosa kecil, ya, maupun mungkin sekali-kali ada yang pernah melakukan dosa besar, ya. Insya Allah bentuknya cinta Allah kepada kita berarti insya Allah dihapuskan. Jadi kita masuk surga tuh, Pak, ya, bukan karena amal kita yang memang sangat, tapi karena maghfirah dari Allah. Karena rasa sayang Allah kepada kita. Apa bentuk rasa sayang itu? Diampuni, ampunan segala dosa kita, ya. Asalkan apa tadi syaratnya? Asalkan taat dan patuh, ya. Itu maksud dari Baidawi, ya. Waqala Azhari, berkata Azhari, maksud dari cintanya Allah kepada kita, wa mahabbatullahi lil ibad, cinta Allah kepada hambanya, in'amuhu alaihim, adalah memberikan kenikmatan kepadanya. Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Tiap hari kita ngirup oksigen, tiap hari kita makan, tiap hari kita minum. Itu nikmat, Pak. Nah, itu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Bil ghufrani, dengan memberi ampunan, ya. Tidak hanya sekedar nikmat, tapi diberi ampunan. Ya Allah, saya pernah bolong sholat isya kelewat, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Diampuni, Pak, boleh, diampuni insya Allah. Ya Allah, sholat belum Allah. Puasanya pernah bolong, misalnya lupa, keburu meninggal, ya mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah. Itu yang kita harapkan, kan? Qala Allah Ta'ala, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah berfirman, fa innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak mencintai al-kafirin, orang-orang kafir. Ini Al-Imran 32. Jadi kebalikannya dengan orang kafir, Allah tidak mencintai. Kebalikannya dengan orang yang mukmin, ya, orang kafir dibenci sama Allah, ya, dibenci sama Allah. Makanya Pak, jangan mengingkari walaupun hanya satu ayat, ya. Ada satu ayat tapi diingkari sama kita, itu sama dengan mengingkari seluruh ayat, ya. Jadi Allah menginginkan semua ayat imani, semua ayat amalkan yang berkaitan dengan syariat.
Jangan satu ayat dicoret, dihapus, atau ya dianggap ini bukan ayat Allah, diingkari. Maka mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari seluruh ayat. Hati-hati, ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak mengingkari seluruh ayat. Yang kita harapkan dari itu apa? Ampunan Pak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita nggak bisa mengandalkan amalan timbangan ke kanan tuh pakai sholat, zakat, puasa, ya kan? Karena sholat ini belum tentu diterima, betul nggak? Kalau sholat kan ada rukun-rukunnya ya. Salah satu rukunnya apa? Membaca Al-Fatihah, betul. Kalau membaca Al-Fatihahnya terbata-bata, panjang pendeknya nabrak, mahrotnya nggak benar, sah nggak sholatnya Pak? Sah nggak sholatnya? Menurut ilmu fikih nggak sah, nggak sah. Ya. Jadi fardu ain baca Al-Quran itu adalah membaca Al-Fatihah. Sedangkan ayat lain, surah lain itu fardu kifayah. Jadi Pak, kalau Bapak ingin sholatnya sah, baca Al-Fatihahnya, mahrotnya, panjang pendeknya harus benar. Ya, itu fardu ain soalnya. Ya. Nah, maksud anak yang sholat kita tiap hari itu ada kemungkinan terima nggak dari Allah? Yang kita harapkan kan keterima di sisi Allah. Mudah-mudahan diterima. Tapi melihat ulama mengatakan harus bacaannya harus benar, panjang pendek mahrotnya harus kena. Ya, walau dhalin. Ya kan? Dot dengan dal harus membedakan, ain dengan a harus beda, ya kan? Nah, kalau itu enggak menurut para ulama, kalau enggak benar, ya enggak sah Pak sholatnya. Tapi nggak usah khawatir Pak, insya Allah kita dapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan kan? Yang penting Bapak tidak mengingkari walau hanya satu ayat saja. Jangan Pak. Jangan mengingkari ayat yang qat'i. Nah, jangan mengingkari dalil yang qat'i, yang pasti. Ya, jangan. Insya Allah mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bacaan kita terbata-bata. Makanya Pak, kalau sholat itu berjamaah. Apa hebatnya berjamaah coba? Allah akan mengambil salah seorang yang paling baik bacaannya, itu disamakan dengan semua. Yang tadinya terbata-bata, pahalanya diambil dari salah satu orang yang paling baik bacaannya, dianggap semuanya sama. Nikmat nggak Pak itu? Udah mah dapat 27 derajat ditambah magfirah atau kasih sayang kita kepada Allah, yang kita baca Al-Fatihahnya belum benar, itu dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada minimal satu yang bacanya benar. Alhamdulillah. Makanya rajin-rajin jamaah Pak. Subuh di masjid, maghrib di masjid ya, isya di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, supaya katutupan kekurangan orang teh. Ya, ketutupan sama yang insya Allah mudah-mudahan dalam satu atau dua sap ini ada yang satu yang mahrotnya bagus, nah Al-Fatihahnya pas. Nah, itu ada salah satu ikhtiar kita Pak. Makanya jangan sendirian sholatnya, rugi ya, rugi sholat sendirian. Oke, lanjut ya. Karena banyak nih Al-Quran dan hadisnya di sini cantumin ya. Waqala Sofyan bin Uyainah. Nah, ini ulama yang lain juga. Sofyan bin Uyainah mengatakan, yuhibbukumullahu yaqulu yuqarribukum. Allah akan mencintai kalian, berarti Allah akan mendekatkan
mendekatkan kalian dengan Allah. Nah, kalau Allah sudah mencintai kalian, maka kita akan diberi hidayah, akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita sudah ada satu penolakan salah satu ayat Al-Quran, Allah tidak akan ngasih hidayah, Allah tidak akan ngasih maghfirah. Sebagai contoh, ini ilustrasi aja ya, cerita. Ada ada seseorang berjalan di hutan, ya kan? Tersesat, pengen keluar dari hutan itu. Kemudian ada petunjuk ke kiri menuju keluar hutan, lurus menuju jurang. Ada tuh petunjuknya. Cuman ke kiri ya, itu jalannya penuh duri. Tetapi katanya itu menuju keluar dari hutan ke kampung anu. Tapi kalau lurus jalannya mulus, bersih, indah, sepertinya menyenangkan, tetapi di situ ada jurang. Itu jalan itu ngasih tahu Pak, kode atau pelang. Ya kan? Tapi dia lebih tertarik dengan jalan yang indah, tidak ada duri. Kenapa? Karena ya dia hanya berpikir sesaat saja. Dia tidak mau ikut aturan itu. Padahal itu aturannya kalau sebelah sini dia akan ketemu kampung. Walaupun penuh duri, hutan lebat. Pokoknya nggak nyaman jalan itu. Tapi kalau ini nyaman tetapi buntu dan masuk jurang. Ya kan? Kemudian dia lurus saja lah yang lebih enak jalannya. Masa sih? Ini tidak terpelihara. Ini kan terpelihara. Bohong ini. Ya kan? Bohong nih kode. Bohong ini pelang nama. Dia lurus. Pas dia jalan, ketemu aki-aki. Dek, badai ke mana? Pak, saya mau ke keluar dari hutan ini menuju kampung, Pak. Lewat mana ya? Lurus apa kanan? Ya kan? Oh, ke sana deh. Tapi kan jalannya jelek, Pak. Iya, nanti juga ketemu kampung. Jalannya jelek, Pak. Ketemu kampung di sana. Kalau ke sini ada jurang. Ada yang ngasih tahu kan? Si aki-aki tadi. Tapi dia nggak percaya sama aki-aki tadi. Apa yang terjadi? Aki-akinya marah nggak? Marah tuh. Ayo, pasti marah. Bilang begini, kamu sudah saya kasih tahu jangan lurus. Akan ketemu jurang. Tapi kamu malah menolak omongan saya. Terserah, kata aki-aki tadi. Silahkan, lurus saja. Terserah. Ya, gitu. Itu marah. Marah kan? Kenapa? Tidak dianggap. Gak dihormati. Ya. Nah, itu berarti orang itu tidak mendapatkan petunjuk. Karena menolak petunjuk yang diberikan. Tapi beda dengan orang yang kedua nih. Dia tersesat, sama. Ke kanan itu ada duri-duri, tapi di sana ketemu kampung. Lurus, ya kan? Tetapi katanya buntu. Tapi ini ada pelang nama. Pelang namanya mau roboh, hancur. Gak ragu-ragu jadinya. Lurus saja dulu lah. Ketemu aki-aki. Pas dikasih tuh, Assalamualaikum, salam. Aki pun tuh mau tanya, yang menuju kampung tuh lewat mana? Lewat sini. Tapi ini banyak durinya. Nggak apa-apa, nanti juga enggak. Cuma sebentar doang. Oh iya, makasih ya Aki. Ya kan? Nah, nanti si Aki seneng nggak kalau digituin? Senang, Pak. Saking senengnya apa? Si Aki ini ngasih clue lain. Clue lain, tanda lain. Dek, nanti kalau pakai sana, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Ya, terus lewati jalan setapak gini. Terus gini. Dikasih taunya lebih banyak. Paham ya? Paham nggak?
dikasih tahu clue-nya lebih banyak. Itu tanda apa? Tanda si aki-aki senang sama kita. Dikasih tahu ini gini-gini deh, kalau lewat situ hati-hati pelan. Tapi kalau sebelah sana agak lagi cepet ya. Karena ada kemungkinan ular biasanya di situ deh. Ya kan? Yang di petunjuknya nggak ada, ya kan? Tapi dikasih tahu sama aki-aki tadi. Nah, itulah yang disebut dengan kalau Allah itu hidayah taufik. Allah akan memberikan kita hidayah taufik kalau hati kita terbuka untuk menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka akan dikasih lagi sama Allah, dikasih lagi hidayah itu, petunjuk-petunjuk, didekatkan, dipertemukan dengan ulama, digampangkan mencari ilmu, dimudahkan semuanya oleh Allah. Kenapa? Karena dia ada gestur tubuhnya, hatinya terbuka dan ingin taat sama Allah dan Rasulnya. Pasti akan Allah tunjukkan itu. Nah, itulah disebut dengan mendekat. Ya, Allah akan dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Itu namanya hidayah taufik. Ya. Baik, lanjut ya. Jadi mau pilih yang pertama yang kedua? Yang kedua lah ya. Insya Allah walaupun berduri tapi itu hanya sesaat. Insya Allah ketemu yang diinginkan. Tapi kalau ini lurus walaupun penuh kenikmatan tapi di sana ada jurang. Nah, itulah sebagai ilustrasi ya. Nah, di sini katakan lagi la yuqarribul kafirun ya. Maaf, wal hubu wal hurba ya. Cinta adalah kedekatan. Nah, berarti cinta itu kedekatan. Allah kalau mencintai hambanya pasti Allah akan dekatkan dengan Allah. Maksudnya kita akan selalu merasa dekat dengan Allah. Wallahu la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang kafir. Artinya la yuqarribul kafirin. Maka Allah tidak akan dekatkan mereka dengan Allah. Bahkan dijauhkan oleh mereka. Sama dengan aki-aki tadi. Bodoh amat. Mau lurus mau enggak silakan. Ya. Aku tidak peduli. Nah, itulah orang kalau sudah marah tuh begitu. Sama Allah juga. Allah kan menciptakan manusia nih. Setiap ciptaan pasti dibuat aturan loh. Masuk akal nggak? Setiap ciptaan pasti dibuat aturannya. Kayak AC. AC. Beli AC pasti ada manual booknya dong. Ya nggak? Tahu manual book? Ya, petunjuk. Maintenance. Allah juga sama. Allah membuat manusia pasti dikasih petunjuknya. Nggak mungkin tanpa petunjuk. Nggak mungkin tanpa aturan. Saking sayangnya kepada makhluknya. Tapi makhluknya malah nggak mau. Kayak kasus orang yang pertama tadi. Tidak mau ngikutin aki-aki tadi. Padahal sudah dikasih petunjuk. Petunjuknya keluar lagi. Petunjuk pelang dan petunjuk aki-aki tadi. Ini Allah kasih petunjuk. Nih petunjuknya Al-Quran. Petunjuk yang kedua apa? Hadis. Al-Quran hadis itu adalah petunjuk kita. Ikuti itu. Itu. Tapi orang kafir menolak. Sombong dia. Padahal sudah diciptakan oleh Allah. Sudah dikasih oksigen. Sudah dikasih makan. Sudah dikasih ini. Tapi menolak aturan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, itu Allah akan marah. Artinya Allah benci kepada orang kafir. Allah tidak mencintai kepada orang kafir. Maka Allah akan menjauhkan dia dengan Allah SWT. Ya. Waqala Bagawi, berkata Imam Bagawi, wa hubbullahi, cinta Allah, lil mu'minin kepada orang mukmin, artinya sana'uhu alaihim, pujian kepada orang mukmin itu. Allah akan memuji kita. Insya Allah. Ya. Bukti cinta Allah kepada kita adalah pujian. Ya. Wasawabuhu, pahala. Wasawabuhu lahum, pahala kepada orang mukmin, diberi pahala. Kemarin waktu kajian memelihara Al-Quran, kita membaca Alif Lam Mim, ada 30 kebaikan Pak di situ. Alif Lam Mim, 30 kebaikan. Satu kebaikan kan ngasih makan orang anak yatim misalnya kan. Ini 30 ngasih anak yatim, 30 kebaikan.
cuman baca alif lam mim doang. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Nikmat nggak Pak sebagai seorang mukmin? Saking cintanya Allah sama kita, kasih pahala mencek orang mah royal, apa tuh namanya ya, tidak ini, pokoknya tepelit. Kata Allah nih, kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Baik banget Allah ya. Sering-sering Pak baca surat Al-Ikhlas. Kalau ingin sama pahalanya yang khotam Al-Quran, bacanya berapa kali Al-Ikhlasnya? Kan tadi sepertiga, berarti 3 kali. Ya, setelah sholat baca Al-Ikhlas 3 kali. Setelah sholat subuh, setelah sholat baca 3 kali. Sama dengan khotam Al-Quran Pak pahalanya. Apalagi kalau baca beneran Al-Qurannya, Pak pahalanya ngemurudul. Satu huruf satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim udah kebaikan tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim berapa kebaikan tuh. Terus apalagi kalau satu hari satu juz, waduh Pak, insya Allah memberatkan ke kanan kalau ditimbang kita, insya Allah. Dan magfirahnya akan mudah kita gapai. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kecil kita, ya. Insya Allah. Kemudian wa'afuhu anhum. Nah, menurut Bagawi, cinta Allah kepada kita adalah ampunan bagi kita. Ampunan. Ya, itu yang kita harapkan. Wa qala Juzaj, berkata Juzaj, arti al-mahabbatu minallah al-khulquhu, cinta Allah kepada makhluknya adalah afuhu anhum, memberikan ampunan. Nah, jadi memberikan ampunan bentuk cinta Allah kepada kita. Wa in'amuhu alaihim, nikmatnya. Jadi ngasih nikmat kepada kita, kebahagiaan, kenikmatan, ya, itu cinta sama kita. Wa birahmatihi, rahmatnya. Wa magfirahnya, ampunannya. Wa husnis sana'i alaihim, dan pujian yang baik kepada kita, kepada mereka yang dicintai oleh Allah. Makanya harus dijaga Allah mencintai kita. Gimana caranya? Mudah, taat jeung patuh. Mudah tapi susah dilakukan. Teorinya mah mudah Pak, taat dan patuh. Yang berat apa sih? Yang berat itu kan larangannya. Jangan ini, jangan itu yang berat. Kalau perintah sholat kan insya Allah bisa. Tapi kalau jangan makan riba, ya kan? Jangan makan ribawi, jangan berzina, jangan berpacaran, ya jangan, banyak jangannya itu Pak yang berat sebenarnya. Kalau perintah sih insya Allah bisa. Ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa, ayo haji, ya kan? Gitu. Tapi yang larangannya ini nih yang berat sekali, ya. Terutama dalam masalah harta dan sebagainya yang melanggar syariat, itu berat sekali, ya. Tapi itu cobaanlah dari Allah. Kalau kita ingin dapat maghfirah dari Allah, maka kita harus taat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walladzi ya'nina huna, yang menjadi fokus kami dalam buku ini, dalam bab ini, huwa adalah mahabbatul abdillah wa rasulahu, cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di buku ini akan kita bahas cinta seorang hamba kepada Allah, bukan Allah kepada kita, ya. Ini buku ini, nanti Al-Quran hadisnya, ya. Wa hadhil mahabbah bil makna mazkur, cinta dalam arti yang telah disebutkan barusan, ya, yang tadi disebutkan oleh Bagawi, disebutkan oleh Azhari, disebutkan oleh Zujaj. Cinta kepada Allah itu wajib, fardun, ya, wajib. Kudu cinta ke Allah, wajib, ya.
Kemudian sini katakan, mahabbatu mailum minal muyul allati tukawinu nafsiyah insan. Karena cinta merupakan kecenderungan dari salah satu kecenderungan yang lain yang akan membentuk nafsiyah manusia. Jadi dengan cinta itu akan membentuk sikap, pola sikap. Ya, pola sikap dengan cinta itu. Misalnya ada daging kebo, ada daging babi. Sikap kita apa coba? Menghindari daging babi. Kenapa? Karena kita taat sama perintah larangan Allah untuk makan daging babi. Maka akan terbentuk pola sikap, yaitu apa? Daging babi. Nah gitu. Ada perasaan jijik kepada daging babi. Perasaan jijik itu adalah apa? Kecenderungan, Pak. Kenapa? Karena kita punya mafhum, pemahaman tentang haramnya babi. Ada khamar, ada susu. Pilih mana Bapak So? Kalau pilih khamar, hati-hati, tidak akan dicintai oleh Allah. Tapi kalau susu, insya Allah mendapatkan maghfirah. Dia milih khamar, kenapa? Karena punya mafhum, punya pemahaman tertentu terhadap khamar. Kalau dia milih susu, karena dia punya mafhum, punya pemahaman tentang susu. Ya. Nah, berarti kalau pilih air yang sehat, dia akan mendapatkan maghfirah. Tapi kalau yang diharamkan, akan dibenci sama Allah. Nah, jadi cinta kepada Allah, taat kepada Allah akan menumbuhkan pola sikap. Ini ada orang, Bapak benci banget. Ini ada orang, Bapak sayang banget. Sikapnya sama apa tidak? Pasti beda kan? Kepada yang benci bagaimana sikapnya, kepada yang cinta bagaimana sikapnya. Itulah maksudnya cinta itu akan menemukan pola sikap. Begitu juga benci akan menumbuhkan pola sikap. Cinta kepada Allah akan menumbuhkan pola sikap. Akan ridho dan patuh kepada perintah dan larangan Allah. Begitu ya. Wahadihil muyul qad takunu fitriyah goriza. Kecenderungan ini terkadang berbentuk yang bersifat fitri, naluri yang bersifat fitri. La alaqata laha bi ai mafhum, ya. Naluri ini tidak berhubungan dengan mafhum apapun. Artinya gini, ya. Jadi rasa cinta kepada Allah itu levelnya udah tinggi, Pak. Beda dengan rasa cinta kita kepada istri ya, karena terpengaruh oleh gorizah nau. Goriza itu adalah melestarikan keturunan, itu udah fitrah manusia. Tapi kalau cinta kepada Allah itu sudah di atasnya Pak. Artinya apa? Kita mencintai istri karena diperintahkan oleh Allah. Itu levelnya udah tinggi tuh. Kita mencintai anak karena kita disuruh oleh Allah. Kita mencintai harta karena memang disuruh oleh Allah. Dalam bentuk apa? Taat dan patuh dalam mendapatkan harta itu dan mendistribusikannya karena Allah, ya kan? Nah, berarti semua naluri itu dilandasi atasnya adalah harus cinta kepada Allah. Maka cinta kepada Allah itu adalah apa? Yang paling tinggi Pak levelnya. Yang kedua, cinta kepada Rasul. Nah, ini sudah harus tidak boleh disaing oleh apapun. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul harus kita lebihkan dari segala-galanya. Ya, harus kita lebihkan dari segala-galanya. Cinta kepada istri harus di bawah cinta kepada Allah dan Rasul. Makanya kalau dikumpul-kumpulkan tuh dari hadis ini, cinta istri kepada suami, kepada itu berbeda Pak tingkatannya. Seorang wanita, ya, cinta kepada Allah nomor 1. Yang kedua Rasul. Yang ketiga siapa? Suami. Ya. Suami bukan orang tuanya, tapi suami. Kenapa? Karena ada hadis dikumpulkan harus taat sama suami. Berarti kalau ada bentrok nih perintah orang tuanya dengan perintah
Suaminya yang didahulukan yang mana? Suami dulu. Kebetulan bentrok nih, ya kan? Maka harus suami didahulukan. Itu artinya cinta kepada suami atas landasan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Cinta kepada kamu perintah oleh Allah mencintai suami. Ya kan? Jadi nomor 3 tuh. Istri mencintai suaminya nomor 3. Ya. Tapi kalau suami, Pak, Allah Rasul tetap nomor 1 dan 2. Di bawahnya bukan istri kita, Pak. Tapi siapa coba? Ibu. Ibu ya. Terus yang keempat, maaf. Yang ketiganya jihad fisabilillah. Afwan. Maaf. Bukan ibu dulu. Jihad fisabilillah. Yang pertama adalah Allah, Rasul, jihad fisabilillah, dan baru ibu. Ibu, ayah, baru keluarga atau istri dan anak. Bisa dipahami ya? Itu berlandaskan kepada kumpulan hadis kemudian disimpulkan oleh para ulama. Ya, prioritas cinta. Ya, prioritas cinta. Jadi yang nomor 1 Allah dan Rasul, yang kedua jihad fisabilillah, yang ketiga adalah ibu, ayah, baru istri dan keluarga anak-anak. Gitu. Jadi Bapak kalau punya ibu yang sedang sakit, berbakti Pak kepada ibu. Ya, kalau masih ada. Ya, karena ibu tuh apa? Ya, di bawah cinta kita kepada jihad fisabilillah. Gitu ya. Tapi kalau istri kepada suami, harus suami di atas dibanding ibu-ibu ibunya sendiri harus di atas. Ya. Kok bisa sih di level-level gitu? Itu Pak kata ulama mempermudah buat kita. Jadi kalau ada perintah ibu kita, ada keinginan istri kita, bentrok, mana yang dahulukan? Ibu, Pak. Ibu. Gitu, ya. Kalau ibunya pengen begini, istrinya pengen begini, kebetulan bentrok jadwalnya. Yang nggak bisa dibagi. Wah, gimana nih? Ya diutamakan ini. Makanya seorang suami itu kalau bisa mengkompromikannya dengan baik antara ibu, antara istri dikompromikan sehingga tidak bentrokan. Kalau katanya pengen jalan-jalan, kata ibunya, katanya mau ke sini, nah gitu. Nah harus dikompromikan biar dua-duanya kecapai. Ya, nah itu menurut para ulama ya. Ya bukan kata saya. Ya, baik lanjut ke sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan selain Allah. Ya, yuhibbuna, mereka mencintai tandingan Allah tersebut. Ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyadu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat mencintai kepada Allah. Maksudnya apa? Ayat Al-Baqarah 165 ini. Menurut para ulama, maksud ayatnya adalah wal makna. Maknanya yaitu annalladzina amanu. Orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, lebih besar kecintaannya kepada Allah min hubbil musyrikina lil andad, dibandingkan cinta orang musyrik kepada sesembahannya mereka. Orang musyrik dia menyembah patung, dia mencintai patung itu, Pak. Orang mukmin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cintanya dia kepada Allah lebih besar dibandingkan dia cinta kepada berhala. Itu maksudnya dari ayat ini. Ya, jadi sangat sangat besar cintanya orang mukmin kepada Allah dibandingkan orang musyrik yang mencintai sesembahannya. Ya. Jadi orang musyrik juga mencintai sesembahannya, mencintai dewa, Siwa, ya kan, Buddha, ya kan, Buddha itu kan menyembah patung ya, itu mencintai mereka. Tapi cinta mereka kecil, tapi cinta orang mukmin kepada Allah sangat besar, ya. Itu menurut
ulama ya. Wa qalu firman Allah yang lain, qul in kana abaukum wa abanaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakanlah, surat At-Taubah 24. Katakanlah, in kana aba'akum, jika bapak-bapak kalian, wa abana'akum, anak-anak kalian, wa ikhwanakum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwal, harta kalian, iktaraftumuha, yang kamu usahakan, wa tijaratun, dan perniagaan, tahsyauna, yang kau khawatirkan, kasadaha, khawatirkan kerugiannya, ya. Wa masakin, rumah tempat tinggal, tardaunaha, yang kalian sukai, rumah yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadi, dan jihad, fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta, sampai, ya'ati Allah, Allah mendatangkan bi amrihi, keputusannya. Wallahu la yahdi, dan Allah tidak memberi petunjuk, al kaum fasikun, kepada kaum yang fasik. Pak. Jadi cinta pertama itu kepada Allah, kepada Rasul, jihad fisabilillah, dibandingkan kepada bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut rugi, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu cintai, lebih kau cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad fisabilillah, maka tunggulah Allah akan membuat perkara. Artinya apa? Marah. Allah pengennya di atas, ya, dibanding harta kita, dibanding rumah kita, dibanding istri kita, dibanding bapak kita, dibanding keluarga kita. Allah harus berada di atas. Allah, Rasul, jihad fisabilillah. Ya. Itu Pak dalil yang tadi saya ungkapin, ya. Amal adilah tuh, adapun dalil sunnah. Nah, ini dalil sunnahnya dikumpulin. Hubbullahi wa rasul itu apa? Cinta Allah, apa? Cinta manusia, cinta kita kepada Allah itu gimana? Nah, dari Anas, ya. Ini langsung terjemahannya aja ya, biar waktunya cepat. Seorang laki-laki pernah bertanya, Anisa'ah, tentang hari kiamat. Nah, ia berkata, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat itu? Rasul bersabda, apa yang kau siapkan untuknya, untuk hari kiamat? La syai', aku tidak menyiapkan apa-apa ya Rasul. Kata orang itu, illa inni uhibbullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, kesimpulannya, Allah bersama orang-orang yang mencintai. Allah dan Rasul yang kau cintai, pasti Allah dan Rasul itu akan bersama engkau. Engkau akan bersama dengan Rasul. Indah Pak, kalau kita di akhirat bersama Rasul. Karena di dunianya kita mencintai Rasul, pasti akan dimasukkan golongan Rasul nanti di akhirat Pak. Golongan Nabi Muhammad. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Berarti insya Allah di akhirat kita masuk dalam golongan orang-orang dengan para sahabat dan Rasulullah SAW. Begitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Tapi tutup aja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.